Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nurus Rofiuda dan teman saya. Saya Zakaria Fatoni. Dan saya Risalatul Hidayatillah. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang konseling realita dalam mata kuliah konseling individu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD. Langsung saja untuk pembahasan pertama tentang pengertian dan sejarah. Jadi konseling realita atau reality counseling atau reality terapi dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai reaksi penolakan terhadap konsep-konsep dalam konseling psikoanalisa. Glasser memandang psikoanalisa sebagai suatu model perlakuan yang kurang memuaskan, kurang efektif, dan oleh karena itu ia termotivasi untuk memodifikasi konsep-konsep psikoanalisa dan mengembangkan konsep realita yang dikembangkan oleh Glasser atas dasar pengalamannya selama praktek klinisnya antara tahun 1956 sampai 1967. Pengalaman kehidupannya pada masa kanak-kanak yang keras dan cenderung tidak menyenangkan juga mempengaruhi pandangan tentang teoretiknya, khususnya tentang penekanan pada pentingnya tanggung jawab pribadi, tidak merugikan orang lain, dan hubungan perkawinan. Seperti dikemukakan oleh Glasser sendiri, ayah dan ibunya menerapkan pendidikan yang keras dan otoriter. Sedangkan menurut Paul D. Meyer, terapi realitas yang diperkenalkan oleh William Glasser memusatkan perhatiannya terhadap kelakuan yang bertanggung jawab dengan memperhatikan 3 hal, yaitu 3R yang berarti realitas atau reality, melakukan hal yang baik, do right, dan tanggung jawab, responsibility. Yang pertama tentang right adalah kebenaran dari tingkah laku seseorang dengan standar norma yang berlaku baik, yaitu norma agama, hukum, dan lain-lain. Yang kedua, reality adalah kenyataan atau individu bertingkah laku sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang ketiga, responsibility adalah bertanggung jawab, yaitu tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan dengan menggunakan cara yang tidak merugikan orang lain. Nah, konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Konseling realita lebih menekankan masa kini, maka dalam memberikan bantuan tidak perlu melacak sejauh mungkin pada masa lalunya, sehingga yang paling dipentingkan adalah bagaimana konseling dapat memperoleh kesuksesan pada masa yang akan datang. Pembahasan berikutnya tentang konsep dasar pendekatan konseling realita. Jadi manusia itu digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang asalnya bersifat genetik. Semua perilaku manusia mempresentasikan upaya untuk mengontrol dunia agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan sebaik-baiknya. Orang tidak pernah terbebas dari kebutuhan-kebutuhannya, dan begitu terpenuhi muncullah kebutuhan yang lain. Kehidupan manusia adalah perjuangan konstan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan ini dan mengatasi konflik yang selalu muncul. Selanjutnya, Glasser secara rinci menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup atau survival. Kehidupan fisik ini bertempat di otak tua yang berlokasi di sebuah kelompok kecil struktur yang terklaster di puncak tulang belakang. Gen orang menginstruksikan otak tuanya untuk melaksanakan semua kegiatan yang menjaga kelangsungan hidup yang mendukung kesehatan dan reproduksi, seperti kebutuhan memperoleh kesehatan, makanan, udara, dan perlindungan. Yang kedua tentang cinta dan rasa memiliki, love and belonging. Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Beberapa aktivitas yang menunjukkan kebutuhan ini adalah persahabatan, acara perkumpulan tertentu, dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Yang ketiga yaitu kekuatan atau prestasi.
power, or achievement. Kebutuhan akan kekuasaan meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan. Kebutuhan ini biasanya diekspresikan melalui kompetisi dengan orang-orang di sekitar kita, memimpin, mengorganisir, menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, menjadi tempat bertanya atau meminta pendapat bagi orang lain, melontarkan ide atau gagasan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kebebasan atau kemerdekaan, freedom or independent. Kebebasan merupakan kebutuhan untuk merasakan kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain. Misalnya membuat pilihan, seperti aktif pada organisasi kemahasiswaan, memutuskan akan melanjutkan studi pada jurusan apa, bergerak, dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dan yang terakhir tentang kesenangan atau fun. Merupakan kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Pada anak-anak terlihat dalam aktivitas bermain, kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Misalnya, berlibur untuk menghilangkan kepenatan, bersantai, melucu, humor, dan sebagainya. Berikutnya tentang asumsi perilaku bermasalah. Meskipun konseling realita tidak menghubungkan perilaku manusia dengan gejala abnormalitas, perilaku bermasalah dapat disepadankan dengan istilah identitas kegagalan. Identitas kegagalan ditandai dengan keterasingan, penolakan diri, dan irasionalitas. Perilakunya kaku, tidak objektif, lemah, tidak bertanggung jawab, kurang percaya diri, dan menolak kenyataan. Di sini dijelaskan ada beberapa konsep pribadi yang menyimpang dalam konseling realita. Yang pertama, identitas gagal. Individu gagal memenuhi salah satu atau semua kebutuhan dasar dan gagal terlibat dengan orang lain sebagai prasyarat biologis memuaskan kebutuhan dasar. Yang kedua, perbuatan tidak pas. Seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akan lari dari dunia kenyataan objektif. Mereka tidak dapat mengamati segala sesuatu sebagaimana adanya. Yang ketiga, keterlibatan dengan diri. Kekurangan keterlibatan dengan orang lain akan mempengaruhi pada kekurangmampuan memenuhi kebutuhan, dan lebih jauh orang akan mengarah ke pengaburan kebutuhan itu. Yang keempat, kegagalan orang tua atau orang yang bermakna. Terpenuhinya kebutuhan bergantung pada orang tua dan orang yang bermakna. Orang tua yang tidak melibatkan diri secara tepat harus merasa bertanggung jawab atas kegagalan anaknya. Dan yang terakhir, individu tidak belajar. Tingkah laku gagal pada dasarnya sebagai hasil dari anak-anak yang tidak belajar untuk memenuhi kebutuhannya melalui terlibat dengan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu hakikat manusia. Manusia digerakkan oleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang asalnya bersifat genetik. Semua perilaku manusia mempresentasikan upaya untuk mengontrol dunia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu dengan sebaik-baiknya. Orang tidak pernah terbebas dari kebutuhan-kebutuhannya, dan begitu terpenuhi, muncul kebutuhan lain. Kehidupan manusia adalah perjuangan konstan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan ini, dan mengatasi konflik yang selalu muncul di antara mereka. Lalu ada total behavior car analogi dari Glaser, yang menurutnya perilaku total manusia digambarkan seperti mobil, yakni ban satu yang di depan mengendalikan aksi, dan ban yang satu di depannya lagi mengendalikan pikiran, dan ban belakangnya yang satu mengendalikan perasaan, dan satunya lagi mengendalikan fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Dalam proses pembentukan identitas, individu mengembangkan keterlibatan secara emosional dengan orang lain. Individu perlu merasakan bahwa orang lain memberikan perhatian kepadanya dan berpikir bahwa dirinya memiliki arti. Jika kebutuhan psikologisnya sejak awal tidak terpenuhi, maka seseorang tidak mendapatkan pengalaman belajar bagaimana memenuhi kebutuhan psikologis dirinya atau orang lain. Belajar bagaimana bertingkah laku yang bertanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan anak untuk mencapai identitas sukses. Glaser, ketika seseorang berhasil memenuhi kebutuhannya, orang tersebut telah mencapai identitas sukses. Pencapaian identitas sukses ini terkait pada konsep 3R, yaitu responsibility, tanggung jawab, reality, kenyataan, right, kebenaran.
yaitu keadaan di mana individu dapat menerima kondisi yang dihadapinya, dicapai dengan menunjukkan total behavior atau perilaku total, yakni tindakan atau acting, pikiran, thinking, perasaan, feeling, dan fisik, psikologi, secara bertanggung jawab, responsibility, sesuai reality, dan benar, right. Konseling realita menekankan pilihan-pilihan pada setiap situasi. Individu memiliki kemampuan membuat pilihan dan mempertanggungjawabkan. Ada dua struktur. Yang pertama ada struktur pribadi sehat, yaitu status kesehatan mental individu yang dapat dilihat dalam tahapan yang dialaminya, yaitu yang pertama tahapan kemunduran atau regressive stage, yang kedua tahapan positif atau progress stage. Yang kedua ada pribadi bermasalah. Pribadi bermasalah terjadi ketika seseorang gagal dalam memenuhi kebutuhannya. Apabila kebutuhan psikologisnya sejak awal tidak terpenuhi, maka seseorang tidak mendapatkan pengalaman belajar bagaimana memenuhi kebutuhan psikologis dirinya atau orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan konseling realita. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan atau menghubungkan ulang klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realita juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau prestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Adapun tujuan konseling realita ada 5, yaitu yang pertama, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menemukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan ataupun pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata yang realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, yaitu peran konselor. Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan konseli dan kemudian membuatnya untuk menghadapi kenyataan. Di antara peran konselor antara lain adalah konselor terlibat dengan klien dan membawa klien menghadapi realita. Ada juga konselor sebagai pembimbing, moralis konselor, mengajar konseli, motivator, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada proses konseling realita. Konseling realita menekankan pentingnya hubungan antara konselor dan konseli, dan macam hubungan ini dipandang esensial dalam proses perlakuan. Dalam demikian, kemampuan konselor untuk terlibat dalam konseling merupakan keterampilan esensial dalam konseling realita. Gleason Wellbeing mengemukakan beberapa cara untuk mencapai keterlibatan sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai guru dan mendengarkan konseli dengan penuh perhatian, hangat, bersahabat, merawat respek, optimis, jujur, dan tulus. Yang kedua, bersedia untuk membuka diri pada konseli. Yang ketiga, menggunakan kata ganti saya dan kita untuk menekankan sifat kolaboratif. Yang keempat, tidak menggunakan tekanan, penilaian, dan pemaksaan pada konseli, tetapi memotivasi konseli melalui dorongan dan penguatan. Yang kelima, memusatkan perhatian pada perilaku sekarang menggunakan pertanyaan apa dan bukan mengapa. Selanjutnya, tidak menerima permintaan maaf. Selanjutnya, jika menggunakan konsultasi pendidikan dan tidak tindak lanjut guna memfasilitasi perlakuan. Yang terakhir, tegas dalam membantu konseli dan tak pernah menyerah. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain menciptakan hubungan kerja dengan klien, tahap krisis bagi klien yang kesukaran dalam mengemukakan masalahnya, dan melakukan transferensi tilikan terhadap masalah lalu klien, terutama pada masa kanak-kanaknya, pengembangan resistensi untuk pemahaman diri, pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor, melanjutkan lagi hal-hal yang resistensi, yang terakhir menutup wawancara konseling. Selanjutnya, karakteristik konseling realita. Tujuan utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan atau menghubungkan ulang klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realita juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Karakteristik konseling realita antara lain yaitu yang pertama, penekanan pada pilihan dan tanggung jawab, penolakan terhadap transferensi, penekanan konseling pada saat sekarang, penghindaran dari pemusatan perilaku bermasalah, penentangan
pandangan tradisional tentang penyakit mental. Berikutnya, teknik-teknik konseling realita. Konseling realita menggunakan banyak teknik untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, khususnya teknik-teknik dari perspektif konseling perilaku seperti yang telah dikemukakan. Dalam teori konseling realita, ada 10 macam teknik yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, teknik metafor, yaitu konselor menggunakan teknik ini seperti siluman, image, analogi, dan anekdot untuk memberi konseli sesuatu pesan penting dalam cara yang efektif. Konselor juga mendengarkan dan menggunakan metafor yang ditampilkan diri konseli. Yang kedua, hubungan. Menggunakan hubungan sebagai bagian yang esensial dalam proses terapeutik. Hubungan ini harus memperlihatkan upaya menuju perubahan, menyenangkan, positif, tidak menilai, dan mendorong kesadaran konseli. Yang ketiga, pertanyaan. Konselor menekankan evaluasi dalam perilaku total. Asesmen harus berasal dari konseli sendiri. Konselor tidak mengatakan apa yang harus dilakukan konseli, tetapi menggunakan pertanyaan yang terstruktur dengan baik untuk membantu konseli menilai hidupnya dan kemudian merumuskan perilaku-perilaku yang perlu dan tidak perlu diubah. Yang keempat, WDEP dan SAMI 2C3. WDEP merupakan akronim dari wants atau keinginan, direction atau arah, evaluasi atau penilaian, dan planning atau rencana. Teknik ini digunakan untuk membantu konseli menilai keinginan-keinginannya, perilaku-perilakunya, dan kemudian merumuskan rencana-rencana. Sementara SAMI 2C3 merupakan akronim dari kata sederhana, dapat dicapai, dapat diukur, segera, melibatkan tindakan, dapat dikontrol, konsisten, dan menekankan pada komitmen. Yang kelima, renegosiasi. Yaitu, konseli tidak selalu dapat menjalankan rencana perilaku pilihannya. Jika ini terjadi, maka konselor mengajak konseli untuk membuat rencana ulang dan menemukan pilihan perilaku lain yang lebih mudah. Yang keenam, intervensi paradoks. Terinspirasi oleh Frankl, Glasser menggunakan paradoks untuk mendorong konseli menerima tanggung jawab bagi perilakunya sendiri. Intervensi paradoksikal ini memiliki dua bentuk, relabel dan reframe, dan paradoxical perception. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan. Konselor perlu membantu konseli mengembangkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginannya dalam cara yang bertanggung jawab. Konselor dapat mengajari konseli tentang berbagai keterampilan seperti perilaku asertif, berpikir rasional, dan membuat rencana. Yang kedelapan, adiksi positif. Menurut Glasser, merupakan teknik yang digunakan untuk menurunkan berbagai bentuk perilaku negatif dengan cara memberikan kesiapan atau kekuatan mental, kreativitas, energi, dan keyakinan. Contoh, mendorong olahraga yang teratur, menulis jurnal, bermain musik, yoga, dan meditasi. Yang kesembilan, penggunaan kata kerja. Jadi ini dimaksudkan untuk membantu konseli agar mampu mengendalikan hidup mereka sendiri dan membuat pilihan perilaku total yang positif. Daripada mendeskripsikan konseli dengan kata-kata yang marah, depresi, fobia, atau cemas, konselor perlu menggunakan kata-kata memarahi, mendepresikan, memfobiakan, atau mencemaskan. Ini mengimplementasikan bahwa emosi-emosi tersebut bukanlah merupakan keadaan yang mati, tetapi bentuk tindakan yang dapat diubah. Yang ke-10, konsekuensi natural. Konselor harus memiliki keyakinan bahwa konseli dapat bertanggung jawab dan karena itu dapat menerima konsekuensi dari perilakunya. Konselor tidak perlu menerima permintaan maaf ketika konseli membuat kesalahan, tetapi juga tidak memberikan sanksi. Alih-alih konselor lebih memusatkan pada salah satu perilaku lain yang bisa membuat perbedaan sehingga konseli tidak perlu mengalami konsekuensi negatif dari perilakunya yang tidak bertanggung jawab. Kelebihan dan kekurangan konseling realita. Kelebihan yang pertama yaitu mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Yang kedua, asumsi mengenai kepribadian dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Yang ketiga,
asumsi mengenai tingkah laku merupakan hasil belajar. Yang keempat, konseling ini mempelajari tingkah laku baru sebagai upaya untuk memperbaiki tingkah laku malassuai di klien. Jadi, klien bisa belajar tingkah laku yang lebih realistis dan karenanya bisa tercapai keberhasilan. Yang kelima, metode ini langsung lebih cepat menyadarkan klien karena menggunakan secara langsung mengajak klien berbuat bersifat praktis, luas, dan efektif. Selanjutnya, kita bahas kekurangan pada konseling realita. Yang pertama, teori ini mengabaikan tentang intelijensi manusia, perbedaan individu, dan faktor genetik lain. Yang kedua, dalam konseling kurang menekankan hubungan baik antara konselor dan konseli, hanya sekedarnya. Yang ketiga, pemberian reinforcement jika tidak tepat dapat mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Yang keempat, jangka waktu terapi yang relatif pendek dan berurusan dengan masalah tingkah laku sadar pada konseli. Yang kelima, teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi klien. Yang keenam, hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan sisi perasaan. Yang ketujuh, tidak memberikan penekanan yang cukup pada dinamika tidak sadar dan pada masa lampau individu sebagai salah satu determinan dari tingkah lakunya sekarang. Yang kedelapan, bisa jadi suatu tipe campur tangan yang dangkal karena ia menggunakan kerangka yang terlampau disederhanakan. Baik, terima kasih untuk waktunya karena sudah mau melihat dan belajar bersama kami. Saya mewakili rekan-rekan saya, memohon maaf jika ada banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.